Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ali Muammar ZASSIMA selaku dosen mata kuliah terjemah Al-Quran maupun kepada teman-teman sekalian yang menyaksikan video pada kali ini. Di sini kami dari kelompok 2 yang terusun dari Nadia Solehah, Rabiah maupun saya sendiri Fadil Anissa ingin menampilkan sebuah presentasi mengenai terjemah Al-Quran metode sekecap. Dan diharapkan kepada teman-teman sekalian bisa menyaksikan dengan seksama maupun dapat memahami dari materi yang kami berikan. Dan yang pertama itu akan disampaikan oleh Saudari Rabiah. Dipersilahkan. Baik, ya. Sebelumnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi petunjuk bagi setiap hambanya yang bertakwa, yang mengidamkan kebahagiaan di dunia dan merindukan surga serta ingin selamat dari neraka. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Namun kenyataannya saat ini banyak orang yang sudah semakin jauh meninggalkan Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup, sehingga wajar jika kehidupan yang kita jalani jauh dari keberkahan dan kebahagiaan juga jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya kita kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sumber dari segala solusi setiap permasalahan, dan menjadikan Al-Quran menjadi jalan utama menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran jelas memiliki faedah dan keistimewaan yang sangat luar biasa. Setiap hurufnya kita tahu diganjar dengan 10 kebajikan. Setiap seseorang membaca Al-Quran, hal itu telah dinilai sebagai ibadah di masyarakat. Kita pun ada yang membaca perlahan-lahan atau dengan cepat. Maka perlulah suatu pembelajaran dalam mengenalnya. Pembelajaran menurut Malik adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam yang harus diwarisi dengan baik oleh semua umat Islam agar hidupnya selamat dunia dan akhirat. Maka pembelajaran Al-Quran harus diupayakan sekuat tenaga agar setiap umat Islam mampu membaca Al-Quran. Kemudian tentang metode sekecap, pengertian metode terjemah sekecap. Metode merupakan satu alat dalam pelaksanaan pendidikan digunakan dalam metode materi. Terjemah merupakan suatu upaya mengalihkan makna teks atau wacana dari bahasa sumber lugah al-asal ke bahasa sasaran al-lugah al-mustadalah. Menurut sebagian pakar bahasa, terjemah juga bisa diartikan dengan suatu upaya memindahkan makna dari bahasa Arab kepadanya dalam bahasa Indonesia. Disimpulkan bahwa terjemah adalah cara untuk menerjemahkan atau menyajikan bacaan yang berbahasa asing ke dalam bahasa sehari-hari. Selanjutnya, B. Sejarah dan latar belakang metode terjemah sekecap. Metode sekecap ini dibuat oleh Ustadz Nur Ihsan Muhammad Idris LC. Beliau adalah salah satu alumnus Universitas Islam Madinah. Beliau lahir di Merauke 31 Agustus 1976. Beliau hijrah ke Jakarta untuk nyantri di pesantren Darun Najah. Dan akhirnya beliau mendapat beasiswa untuk kuliah di Madinah hingga tahun 2002. Beliau juga dosen Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab Makassar ini juga menjadi Direktur Kampus Pandai Al-Quran Jakarta yang fokus pada pelatihan mudah paham Al-Quran pada metode sekecap. Sekecap adalah sebuah lembaga pelatihan yang berdiri sejak 2009 dengan nama Kampus Pandai Al-Quran. Pelatihan metode sekecap sistematis kerap cepat sebelumnya dikenal dengan nama metode sekecap. Tujuan pelatihan lembaga ini adalah untuk membantu kaum muslim Indonesia khususnya yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab
agar ketika membaca dan mendengarkan Al-Quran bisa paham dengan lebih mudah dan cepat. Diketahui untuk biaya mengikuti pelatihan memahami Al-Quran dengan metode Sekecap sebesar Rp3.200.000, paket mendapatkan buku dan kamus Sekecap, mushaf Sekecap, dan pelatihan selama 20 kali pertemuan. C. Penerapan metode Sekecap. Metode yang digunakan pada metode Sekecap ini ada 3, yaitu metode warna, metode angka, dan metode garis. Metode warna yang digunakan yaitu ada 4. Yang pertama hijau, merah, biru, dan hitam. Yang kedua metode angka. Metode angka menunjukkan pengulangan kata tersebut di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga metode garis. Garis yang digunakan ada 6 macam, yaitu garis hijau 1, garis hijau 2 atau double, garis merah 1, garis merah double, garis biru, dan garis hitam. D. Keunggulan dan kekurangan dari metode Sekecap. Kelebihannya, metode Sekecap yang singkatan dari sistematis kerap cepat ini, yaitu dengan metode ini kita lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami Al-Quran. Kemudian dari ketiga metode yang dipakai, yaitu metode warna, angka, garis, maka kita akan lebih mudah karena dalam mengklarifikasikan kata sebagaimana fungsi dari ketiga tersebut. Selain itu, setiap peserta yang mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan buku dan 1 DVD seharga Rp250.000. Yang buku tersebut terdiri dari buku mudah paham metode Sekecap, sekaligus mushaf yang terdiri dari surah Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sekitar 2,5 juz. Kemudian, buku Hafiz Quran metode Sekecap dan 1 buah DVD. Selain itu mempunyai sebuah kekurangan. Kekurangan metode ini yaitu setiap peserta yang berlatih harus menggunakan 2 buah buku dan DVD yang telah disebutkan di atas tadi. Namun untuk mendapatkan buku dan DVD tersebut sangat terbatas karena tidak ada di pasaran dan mendapatkannya harus melalui pemesanan. Kemudian dari metode warna juga terdapat kekurangan karena ini menjadi kendala bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam membedakan warna seperti yang sering disebut dengan buta warna. Penutup, Sekecap atau sistematis kerap cepat merupakan sebuah metode pelatihan yang bertujuan membantu para santri, khususnya yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, agar ketika membaca dan mendengar Al-Quran bisa paham dengan lebih mudah dan cepat. Metode ini umumnya menggunakan warna, angka, dan garis dalam prakteknya. Dengan metode ini kita akan lebih mudah dan lebih cepat dalam memahami Al-Quran. Kemudian dari ketiga metode yang dipakai, maka kita akan lebih mudah karena dapat mengklarifikasikan kata sebagaimana fungsi dari ketiga metode tersebut. Nah, mungkin sekian dari kami kelompok 2. Saya, perwakilan dari kelompok 2, sekaligus moderator, memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap, maupun ada materi dari ucapan-ucapan pemakalah yang kurang jelas. Mohon maaf dan minta rela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.